Pada pagi hari tanggal 12 Januari 2019, dilaporkan bahwa Michael Redlick yang berusia 65 tahun telah meninggal dunia. Michael dikenal sebagai mantan eksekutif NBA di Memphis Grizzlies dan seorang profesor di Universitas Central Florida. Pada awalnya, ia diduga meninggal karena serangan jantung. Namun setelah layanan darurat datang untuk memeriksa, menjadi jelas bahwa Michael meninggal karena luka tusuk di dada. Beberapa waktu kemudian, istri tercintanya, Danielle Redlick, diidentifikasi sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Pada tahun 2022, dia diadili, namun dia tidak mengaku bersalah atas kejahatan yang disengaja dan sering mengubah kesaksiannya. Danielle berusia 46 tahun saat diadili. Ia bertubuh pendek dan langsing. Rambutnya juga tampak beruban. Ia telah menghabiskan sekitar 3 tahun dalam tahanan selama menunggu untuk diadili. Hingga tahun 2019, Danielle hanyalah seorang wanita Amerika biasa yang bekerja dan seorang ibu dari 2 anak. Sebagai seorang spesialis dalam komunikasi multimedia, sebenarnya dia tidak terlalu terkenal. Namun setelah kejahatan yang ia lakukan terhadap suaminya, namanya menjadi sorotan media. Danielle lahir pada tahun 1976 di Florida. Setelah beberapa waktu, keluarganya pindah ke Cleveland, Ohio. Masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya. Dia tumbuh sebagai anak yang baik, sopan, dan kreatif sejak kecil. Danielle adalah anak tertua di keluarganya. Saat dia semakin dewasa, apresiasinya terhadap seni semakin meningkat. Dia mendaftar di Valencia College, di mana dia mendapatkan gelar Associate of Arts. Kemudian dia diterima di jurusan psikologi di Universitas Baldwin Wallace pada tahun 1996. Ibu Danielle, Kathleen Aquino, menikah lagi, namun pernikahan tersebut berumur pendek, hanya berlangsung 2 tahun. Penyebabnya, Kathleen meninggal karena kanker. Ternyata, dia telah lama berjuang melawan kanker payudara. Berkat asuransi komprehensif suami barunya itu, dia sempat menerima perawatan medis berkualitas tinggi. Sayangnya perawatan tersebut pada akhirnya tidak memberikan hasil yang diinginkan. Setelah kematian Kathleen, pria tersebut tetap menjadi ayah sejati bagi anak-anak Kathleen. Karena sulit baginya untuk membesarkan mereka sendirian, dia meminta bantuan dari putri tertua Kathleen, Danielle. Pada saat itu, Danielle yang telah berusia 22 tahun hidup mandiri. Tetapi karena menanggapi permintaan ayah tirinya tersebut, setelah kematian ibunya, Danielle, adik laki-laki dan perempuannya, serta ayah tiri mereka, Michael Redlick, semua hidup bersama di bawah satu atap. Pada awalnya hubungan mereka dibangun atas dasar persahabatan. Danielle merawat anak-anak yang lebih kecil dan bekerja paruh waktu di sebuah bar di malam hari. Sedangkan Michael membangun karirnya dalam olahraga profesional yang terlibat dalam perekrutan pemain. Dia juga sangat dekat dengan 2 anak-anak Kathleen yang kecil, menjadi seperti anak-anaknya sendiri. Dia juga merasa nyaman dengan kehadiran Danielle. Seiring dengan berjalannya waktu, Danielle melihat Michael sebagai sosok yang dapat diandalkan. Meskipun berbeda usia 20 tahun, interaksi di antara mereka santai dan menyenangkan. Lambat laun, Michael dan Danielle menjadi semakin dekat. Namun Danielle awalnya tidak ingin hubungan mereka diketahui oleh keluarganya dan menyembunyikannya untuk sementara waktu. Dengan Danielle, Michael merasa lebih muda dan lebih energik. Dan karena dia memiliki koneksi yang luas, dia dengan mudah dapat memberi Danielle pekerjaan yang lebih baik di sebuah biro iklan. Selain itu, Michael memiliki penghasilan tinggi dan mencurahkan seluruh waktu luangnya untuk keluarga. Secara keseluruhan, semuanya berjalan baik bagi mereka berdua. Setelah beberapa waktu, Michael menerima tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Dia diundang untuk menjadi wakil presiden perusahaan marketing untuk klub bola basket Memphis Grizzlies. Namun pekerjaan baru itu mengharuskannya pindah ke negara bagian lain. Tanpa ragu, dia meminta Danielle untuk ikut bersamanya. Tetapi Danielle bimbang.
dia tidak ingin pindah ke lingkungan baru, dan dia masih melanjutkan studinya. Jadi, dia menolak. Kemudian hubungan mereka berlanjut jarak jauh, tapi sepasang kekasih itu sering bertemu satu sama lain. Suatu hari, Michael menunjukkan padanya rumah yang telah dia beli untuk mereka, yang terletak di daerah yang indah di tepi sungai Mississippi. Lingkungan di sana tenang dan nyaman, yang membuat Daniel akhirnya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama lagi. Untuk memastikan Daniel akan betah, Michael mencarikannya pekerjaan yang menarik di industri radio. Menurut Daniel, pada awalnya semuanya sempurna. Hanya pekerjaan Michael yang kemudian membawa banyak perubahan. Di persidangan Daniel, putri sulung Michael dan Daniel, Jaden yang berusia 15 tahun, bersaksi tentang bagaimana Michael adalah seorang ayah yang luar biasa, yang melakukan banyak hal untuk keluarganya. Bersama dengan saudara laki-lakinya yang berusia 8 tahun, Sawyer, mereka bersekolah di salah satu sekolah terbaik dengan harapan untuk mengejar karir di bidang olahraga. Berkat dorongan dan dukungan ayah mereka yang mendaftarkan mereka ke program olahraga. Jaden dekat dengan Michael, tetapi dia menggambarkan ibunya, Daniel, sebagai wanita yang manipulatif, toksik, dan meledak-ledak. Menurut Jaden, Daniel yang selalu memulai semua konflik di rumah, sementara Michael berusaha berdamai dan berusaha menjaga keutuhan keluarga. Tetapi, apakah yang terjadi itu benar-benar seperti yang dirasakan Jaden? Posisi baru Michael datang dengan tanggung jawab dan stres yang meningkat, dan hubungan yang sulit dengan manajemen berdampak buruk padanya. Dia menjadi sangat stres dan lelah, yang akhirnya membuat Michael beralih ke minuman beralkohol. Lama-kelamaan, ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Dia sering keluar sampai larut malam, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah. Daniel berusaha mendukung suaminya dan memahami kondisinya. Setelah berbicara dengannya, sepertinya Michael menjadi tenang dan berjanji untuk berhenti minum. Tetapi janjinya tidak berumur panjang. Suatu kali, Michael melewatkan makan malam yang telah mereka rencanakan bersama, yang bukan kejadian pertama. Tetapi kali ini, mereka secara khusus mengatur untuk menghabiskan malam bersama. Daniel sangat kesal dan mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menyediakan waktu untuknya, dia seharusnya memperingatkannya, sehingga dia dapat membuat rencana lain. Sambil menuju pintu, Daniel membuat lelucon yang tidak tepat waktu, yang membuat Michael kesal. Dia berdiri di ambang pintu dan menampar wajah Daniel. Tamparan itu begitu kuat sehingga pakaian dan lantai berlumuran darah. Michael mulai menangis dan meminta maaf. Segera dia membawa istrinya ke dokter yang dikenalnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dokter memeriksa dan memberikan pertolongan pertama, kemudian merekomendasikan menemui dokter gigi karena gigi depan Daniel patah. Keesokan harinya, Michael mengatur makan malam yang berkesan. Daniel lalu memaafkannya dan tidak melaporkan kejadian itu dimanapun. Pada kenyataannya, itu bukan pertama kali terjadi. Daniel telah mengalami perilaku serupa ketika mereka tinggal bersama di Cleveland. Pada sebuah konser, Daniel mengobrol dengan mantan pacarnya yang membuat Michael cemburu. Dalam perjalanan pulang, Michael melontarkan beberapa komentar sarkastik tentang hal itu. Daniel menjawab dengan baik, tapi tiba-tiba Michael memukulnya, lalu segera meminta maaf, beralasan dia melakukannya karena Daniel menyakiti perasaannya. Pada tahun 2003, Michael dan Daniel menyambut anak pertama mereka, seorang putri bernama Jaden. Setahun kemudian, pasangan itu memutuskan untuk menikah. Semuanya berjalan dengan baik dalam rumah tangga mereka, meskipun Michael masih menghadapi tantangan di tempat kerjanya. 7 tahun kemudian, anak kedua mereka, seorang putra bernama Sawyer, lahir. Pekerjaan Michael selalu menjadi penyebab ketegangan meningkat, dan dia mulai minum-minum lagi. Hal ini menyebabkan konflik yang lebih sering dan kekerasan yang ia lakukan. Suatu waktu, Daniel tidak bisa mentolerir perilaku kasarnya. Ia mengemasi barangnya dan membawa anak-anak tinggal bersama kerabatnya.
Michael berulang kali mengunjunginya, meminta maaf dan memintanya untuk kembali ke rumah. Setelah beberapa waktu, hubungan mereka membaik. Tahun-tahun berikutnya berlalu naik turun. Mereka sempat berpindah beberapa kali ketika Michael ditawari pekerjaan baru. Terakhir, saat pasangan itu bersatu kembali setelah 1 tahun berpisah, mereka masih menghadapi masalah yang sama. Pada suatu malam, saat menonton film bersama, Michael tertidur. Daniel mematikan TV lalu naik ke atas untuk tidur. Keesokan paginya, saat dia menyikat gigi, Michael tiba-tiba masuk dan memukul kepalanya. Marah karena Daniel tidak membangunkannya saat ia tertidur. Daniel lalu menjawab bahwa dia lelah dengan semua itu dan akan meninggalkannya. Itu membuat Michael semakin marah dan dia mulai mencekiknya hingga Daniel tidak sadarkan diri. Saat terbangun, ia melihat suaminya di sampingnya ketakutan dan memohon pengampunan. Yang bisa Daniel lakukan hanyalah diam-diam merangkak pergi. Setelah kejadian itu, mereka tetap tinggal di rumah yang sama dan membesarkan anak-anak mereka bersama. Tetapi sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi dingin. Michael mulai lebih sering minum alkohol, dan konflik dalam rumah tangga meningkat, bahkan karena masalah sepele. Walaupun jumlah kekerasan fisik yang dilakukan Michael meningkat, namun Daniel tidak pergi meninggalkannya. Karena meskipun dia membenci tindakan suaminya, tapi dia masih sangat mencintainya. Pada akhir tahun 2014, keluarga itu akhirnya menetap di Florida. Kali ini, Michael memutuskan untuk mengubah jalur karirnya karena lelah dengan stres yang terus-menerus. Dia mengambil posisi sebagai Direktur Urusan Eksternal dan Program Kemitraan di Universitas Central Florida dan mulai mengajar. Meskipun penghasilannya lebih kecil dari penghasilannya di NBA, pekerjaan itu memberinya kesenangan dan stabilitas. Awalnya keluarga tersebut menyewa rumah, tetapi setelah setahun mereka membeli properti mereka sendiri di kawasan kuno Winter Park. Rumah itu sangat mengesankan. Dirancang dengan gaya Mediterania dan memiliki luas yang besar. Daniel menyukai lantai di atas. Dia sering menghabiskan malam di sana, terutama ketika Michael sedang marah. Hubungan mereka tetap tegang dan tidak stabil, yang menyebabkan Daniel tenggelam dalam ketergantungan alkohol. Banyaknya perselisihan akhirnya menyebabkan pasangan itu berpisah pada tahun 2016. Meskipun demikian, Michael melanjutkan untuk mengunjungi anak-anak mereka dan membayar kewajiban finansialnya. Pada saat itu, Daniel telah mendapatkan pekerjaan di sebuah sekolah. Kenalan baru membantunya keluar dari depresinya, dan tanggung jawabnya memulihkan kemandiriannya. Pada suatu hari, pertengkaran lain terjadi, dan Daniel berakhir di rumah sakit karena gegar otak. Namun dia kembali memilih diam, dan tidak mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena khawatir hal itu akan menimbulkan masalah bagi mantan suaminya. Saat diinterogasi, Daniel mengaku bahwa pada awal Oktober 2016, suaminya pernah mencoba menabraknya dengan mobilnya. Dia selamat karena berhasil melompat ke semak-semak. Setelah itu, Daniel pergi ke kantor polisi, namun dia berubah pikiran dan pergi. Sayangnya, keputusan itu membawa akibat yang fatal di kemudian hari. Sekitar jam 9 pagi pada tanggal 12 Januari 2019, 911 menerima sebuah panggilan telepon. Seorang wanita memperkenalkan dirinya sebagai Daniel Redlich dan melaporkan bahwa suaminya Michael meninggal karena serangan jantung. Ketika layanan darurat tiba di tempat kejadian dan memasuki rumah, mereka segera mencium bau larutan pembersih yang menyengat. Di pintu masuk menuju ruang tamu, petugas menemukan ember berisi air berwarna merah muda. Lalu terlihat seorang pria terbaring tidak bernyawa di lantai dalam genangan darahnya. Jelas bahwa pria itu tidak meninggal karena serangan jantung seperti yang diklaim istrinya, tetapi dari luka tusuk. Daniel juga ditemukan dengan luka di pergelangan tangannya. Para medis memberikan pertolongan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit.
Analisis forensik kemudian mengkonfirmasi bahwa jejak darah di rumah itu adalah milik Michael. Percikan darah ditemukan di sudut-sudut kamar dan di dinding. Sebuah pisau besar tergeletak di pintu masuk dapur, dan 3 pisau kecil ditemukan di wastafel. Ketika diinterogasi, Daniel berulang kali mengubah pernyataannya. Awalnya dia mengaku bahwa ia mengira suaminya meninggal karena penyakit jantung. Kemudian dia menyatakan bahwa suaminya telah bunuh diri setelah bertengkar. Namun para ahli membantah klaim tersebut, karena luka-luka yang terjadi bukan dari upaya bunuh diri. Hasil otopsi menyatakan bahwa Michael meninggal karena kehabisan darah, yang seharusnya jika bantuan medis diberikan tepat waktu, maka hidupnya bisa saja diselamatkan. Tes toksikologi juga mengungkapkan tingkat alkohol yang tinggi dalam tubuhnya. Penyelidikan mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian terjadi pertengkaran antara pasangan itu disaksikan oleh putri sulung mereka. Setelah mereka berdamai, Michael mengajak Daniel dan anak-anaknya ke pertandingan sepak bola. Namun menurut saksi, Daniel tampak kesal dan hampir tidak komunikatif malam itu. Setelah mengantar anak-anak mereka menginap di rumah teman, Daniel kemudian mampir ke McDonald's dan kembali ke rumah sekitar jam 11 malam. Saat memasuki rumah, dia menemukan Michael mabuk. Malam itu, Daniel menerima pesan dari pria tak dikenal. Michael yang melihatnya menjadi marah. Ia menggigit sepotong hamburger dan meludahkannya ke Daniel. Michael kemudian menyerangnya. Saat dia mencoba mencekik Daniel untuk membela diri, Daniel meraih benda apapun di dekatnya. Yang dia ambil ternyata adalah pisau, yang kemudian ia tusukkan langsung ke dadanya. Michael lalu terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Menurut Daniel, dia segera menelepon layanan darurat, tetapi secara tidak sengaja memutar nomor yang salah. Dalam keadaan syok, dia berbaring di samping Michael dan tertidur sampai pagi. Setidaknya itulah cara Daniel menjelaskan 10 jamnya tanpa tindakan apapun untuk menyelamatkan suaminya. Ketika ditanya oleh penuntut mengapa dia berbohong saat menelepon panggilan darurat, Daniel menjelaskan bahwa dia khawatir tidak ada yang percaya bahwa dia bertindak untuk membela diri. Penyelidik juga menemukan bahwa setelah mengetahui perselingkuhan Michael, Daniel mendaftar di situs kencan tempat dia berinteraksi dengan pria lain dan membalas dengan tidak setia padanya. Status profilnya tertulis lajang dan tidak dalam hubungan apapun. Pesan yang tidak terhitung jumlahnya antara Michael dan Daniel menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih mencintai suaminya. Begitu dia mengetahui Michael berselingkuh, dia merasa dikhianati dan kecewa, apalagi ketika mengetahui Michael berencana untuk meninggalkannya, meskipun akhirnya batal. Dengan kenyataan itu, jaksa berpendapat bahwa pembunuhan itu direncanakan karena dia tidak bisa memaafkan perselingkuhan Michael dan perceraian yang terjadi. Seperti Michael, Daniel juga rentan terhadap kemarahan yang dikonfirmasi oleh tetangga mereka yang menyatakan bahwa pasangan itu sering bertengkar dengan keras dan meningkat menjadi pertengkaran fisik. Beberapa anggota keluarga melaporkan bahwa perilaku gugup dan cepat marah Daniel muncul setelah bertahun-tahun menikah. Penuntut juga berpegang pada fakta bahwa dia membiarkan suaminya sekarat dan menunggu hingga ia mati kehabisan darah. Sebaliknya, pembela menyatakan bahwa Michael adalah seorang manipulator dan predator. Setelah kematian istri pertamanya, ia mengejar putri tirinya untuk membentuk seorang wanita muda agar sesuai dengan kebutuhannya. Jaksa menawarkan kepada Daniel untuk mengakuinya sebagai pembunuhan yang tidak disengaja, yang hanya mengakibatkan hukuman 10 tahun penjara. Namun dia menolak. Meskipun faktanya jika dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atau kedua, Daniel akan menghadapi hukuman seumur hidup. Tapi dia terus bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Pada 17 Juli 2022, juri membacakan hasil putusan persidangan yang mengejutkan semua orang. Mereka memutuskan Daniel Radcliffe tidak bersalah atas pembunuhan berencana karena mereka yakin tindakannya memang untuk membela diri.
Namun mereka memutuskan dia bersalah karena merusak bukti, sehingga dia menerima hukuman percobaan 5 tahun. Karena telah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, sehingga pada 5 Agustus 2022, hari di mana putusan hukuman dibacakan, Daniel dibebaskan di ruang sidang. Bagaimana menurut Anda? Apakah putusan itu adil? Atau apakah para juri telah disesatkan sehingga tidak percaya bahwa pembunuhan Michael sudah diperhitungkan dan direncanakan? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komennya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.